Rasulullah sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya di Masjid Nabawi. Lalu Rasulullah bersabda, "Sebentar lagi akan masuk seorang pemuda ahli surga." Tidak lama kemudian masuklah seorang pemuda yang air wudhu masih terlihat membasahi wajahnya. Di tangannya memegang sepasang sendal. Jika dilihat dari penampilannya, dia hanyalah orang yang biasa. Di lain hari, Rasulullah kembali bersabda, "Sebentar lagi akan datang pemuda ahli surga." Ternyata yang masuk adalah orang yang sama dengan yang masuk kemarin. Salah seorang sahabat Nabi, Mu'az bin Jabal, yang dijuluki oleh Rasulullah sebagai sahabat yang paling paham masalah halal dan haram. Mu'az ingin tahu apa rahasianya pemuda ini hingga Rasulullah sampai 2 kali menyebutnya sebagai pemuda ahli surga. Lalu Mu'az minta izin menginap di rumah pemuda itu. Tujuannya tentu untuk mengetahui amalan apa yang dilakukan pemuda ini. Di malam pertama Mu'az menginap, Mu'az bangun dan hendak melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Ternyata pemuda itu malah tidak bangun. Sampai waktu sholat subuh ditunggu, barulah dia bangun. Berarti dia tidak melakukan sholat tahajud. Setelah sholat subuh, mereka pun berdua membaca Al-Quran. Ternyata bacaan Al-Quran pemuda itu pun tidak lancar. Setelah sampai waktu duha, Mu'az bersiap-siap untuk sholat duha. Ternyata pemuda itu tidak sholat. Di hari itu Mu'az berpuasa, pemuda itu tidak berpuasa. Mu'az pun menasihati pemuda itu dan beberapa sabda Rasul diajarkan kepada pemuda itu oleh Mu'az tentang keutamaan puasa, keutamaan sholat duha, dan keutamaan sholat tahajud. Mu'az pun akhirnya terang-terangan bertanya pada pemuda itu, "Apakah ada amalan khusus yang engkau lakukan hingga Rasulullah berkata kau adalah ahli surga?" Pemuda itu menjawab, "Sesungguhnya aku tidak memiliki amalan yang banyak atau amalan yang khusus, amalan yang tertentu. Hanya saja dalam beberapa minggu ini aku berusaha untuk mengamalkan ilmu yang baru aku pelajari. Pertama, aku mencoba dengan sungguh-sungguh untuk tidak menyakiti siapapun, baik keluarga, tetangga maupun sahabat-sahabatku, bahkan orang-orang yang tidak aku kenal." Mu'az pun kagum dan mengucapkan subhanallah. Yang kedua, aku mencoba untuk menahan diri dari amarah kepada orang lain. Siapapun yang pernah menzolimiku, aku maafkan. Mu'az pun kembali terkagum-kagum dan mengucapkan subhanallah. Selain itu, apalagi? Yang ketiga, aku mencoba dan berusaha dengan sekuat tenaga, dengan bersungguh-sungguh untuk menjaga hubungan silaturahmi semampu saya. Ternyata itulah sifat-sifat dasar seorang muslim apabila dia mengaku sebagai orang yang beriman. Ternyata dengan menjaga diri dari hal-hal tersebut dapat menjamin kita menjadi penduduk surga, ahli surga. Namun dalam hal ini, marah tentunya tetap boleh apabila marah dikarenakan syariat dilanggar. Marah apabila terjadi kemaksiatan kepada Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.